Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gerindra Hardi. Hari ini kita akan membahas tentang sikap dan profil wirausaha. Uh, yang pertama adalah kemampuan wirausaha. Kemampuan seorang wirausaha dapat berkembang sembari menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengalaman yang akan menambah wawasan dengan belajar dan bekerja sama dari pebisnis yang lainnya, baik itu dari proses mendengar, mengamati, maupun bertanya. Kemampuan seorang wirausaha dapat dibagi menjadi beberapa macam, contohnya seperti kemampuan teknis, manajemen bisnis, dan kemampuan pribadi. Sikap dan profil. Untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan beberapa sikap tertentu untuk mendukung jalannya bisnis dengan lebih baik. Sikap-sikap tersebut diantaranya adalah kreativitas dan menjadi inovatif, serta dapat melihat dan mengambil peluang yang ada untuk mengambil dan mengembangkan bisnis yang dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Sifat-sifat wirausaha menurut William Bygrave tahun 1994, terdapat 10 sifat wirausaha menurut William Bygrave. Yang pertama adalah dream, di mana seorang wirausaha harus memiliki keberanian untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya, menetapkan tujuan yang akan diraih sebagai penentu arah dalam berbisnis. Berikutnya ada decisiveness, bekerja dengan cepat dan tepat dalam memperhitungkan segala kemungkinan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada doers, tanggap terhadap keputusan yang diambil dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Keempat ada determination, di mana memiliki rasa tanggung jawab atas tujuannya dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Pada urutan kelima terdapat dedication, di mana seorang wirausaha harus berdedikasi tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Untuk keenam terdapat devotion, wirausaha harus menikmati pekerjaan dan menghargai hasil kerjanya. Ketujuh ada detail, di mana mengerjakan semuanya dengan teliti agar tidak menimbulkan masalah ataupun memperbesarnya. Kedelapan terdapat destiny, yang artinya seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab terhadap tujuannya, namun tetap menjaga agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Di urutan ke-9 terdapat dollars. Untuk menjadi seorang wirausaha yang tidak mementingkan uang, namun uang dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kesuksesan bisnisnya. Dan terakhir terdapat distribute, bersedia membagikan bisnis dengan orang terpercaya. Sebagai contoh dari sifat-sifat wirausaha, saya mengambil salah satu tokoh yang mungkin bisa dianggap sebagai bapak para gamer, pencipta PlayStation, yaitu Ken Kutaragi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, Ken Kutaragi ini adalah penemu sekaligus pelopor dari mesin konsol game PlayStation yang kini sangat populer di dunia. Kutaragi sendiri lahir pada 8 Agustus 1950 di Tokyo, Jepang. Waktu kecil dia dikenal sebagai anak yang rajin dan pintar. Dia digambarkan sebagai murid yang selalu mendapatkan nilai 100.
meskipun dalam keadaan sosial yang biasa-biasa saja. Mereka hidup dengan mengelola bisnis sendiri, yaitu sebuah pabrik percetakan di kota itu. Sejak kecil Kutaragi sudah mengembangkan kemampuan mekanik di pabrik tersebut. Setiap pulang sekolah, Kutaragi sendiri dikenal sebagai siswa berotak encer. Setelah menyandang gelar insinyurnya, Kutaragi pun dapat dengan mudah bergabung dengan Sony dan reputasinya semakin meningkat. Ia dikenal sebagai problem solver yang luar biasa, di mana proyek-proyek yang ditanganinya pun selalu berhasil gemilang. Termasuk proyek penciptaan Liquid Crystal Plates atau LCDs, serta kamera digital. Ketertarikannya menciptakan konsol permainan berawal pada akhir 1980 ketika dia menyaksikan putrinya memainkan sebuah Famicom. Nalurinya memicu mencium potensi bisnis video games. Sayang sekali saat itu eksekutif Sony kurang tertarik dan semangat Kutaragi yang membuncah untuk menciptakan video games pun bertepuk sebelah tangan. Namun, kreativitas Kutaragi tercium oleh Nintendo yang merupakan perusahaan konsol permainan yang kini menjadi pesaing nomor 1 Sony. Saat Nintendo memintanya untuk menciptakan sebuah chip, Kutaragi pun tak kuasa menolak dan diam-diam mengerjakan proyek tersebut secara rahasia. Desain chipnya adalah SPC 700. Namun sayang, pihak Sony mencium hasil kerja itu. Alhasil Kutaragi pun hampir dipecat seandainya CEO Sony, yaitu Norio Ohga, tidak turun tangan. Dia bahkan minta Kutaragi menyelesaikan tugas sampingannya secara resmi. Dari situ Kutaragi terus meminta membiayai riset pembuatan Super NES CD yang merupakan teknologi yang dipublikasi untuk PS. Saat ini ambisi itu diragukan oleh eksekutif Sony. Sekali lagi Norio Ohga, meskipun yang lain menolak, namun beliau tetap mendukungnya dengan tangan terbuka. Pada tahun 1990-an, akhirnya Sony resmi meluncurkan produk PlayStation ini. Tidak perlu waktu yang lama, PlayStation segera terkenal dan mendatangkan banyak keuntungan untuk Sony. Hingga 18 Mei 2004 saja, Sony telah memproduksi sekitar 100 juta PlayStation. Sukses itu pula yang menjadikan Kutaragi sebagai Presiden Sony Computer Entertainment pada tahun 1997. Meskipun Kutaragi bukan wirausaha, namun sikapnya dapat mencerminkan gambaran dari seorang wirausaha yang kreatif dan dapat melihat sebuah peluang. Meskipun terdapat hambatan dan keterbatasan dalam jalannya, dia tetap berusaha menyelesaikan apa yang dimulai dan tidak menyerah sehingga dapat mencapai posisinya yang sekarang. Itulah yang patut kita contoh sebagai seorang wirausaha. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan harap jadikan maklum, dan jika ada kritik dan saran mohon ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.